Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini, mari kita mengucap syukur oleh karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan, kita masih boleh menikmati hari yang baru ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini, sehingga kami masih boleh menikmati keindahan ciptaan dan berkat-berkat-Mu. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bimbinglah kami agar kami boleh semakin bertumbuh sesuai dengan yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Markus 6 ayatnya yang ke-34 yang berbunyi, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yesus Kristus dan para murid pergi untuk mengasingkan diri dan beristirahat di tempat yang sunyi. Namun orang banyak mengetahuinya, bahkan pergi mendahului ke tempat tujuan mereka. Ketika Yesus Kristus tiba, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kata melihat menggunakan kata Yunani eiden, yang artinya bukan hanya sekedar melihat, tetapi juga memperhatikan, mengetahui, menyadari, dan mengerti. Dengan melihat, Yesus Kristus memahami dan menyadari siapa dan bagaimana orang banyak yang mengikutinya. Oleh karena itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus Kristus melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Artinya tidak ada yang menuntun ke tempat yang tersedia makanan dan air. Tidak ada perlindungan dari bahaya, tidak ada yang mengobati ketika terluka, tidak ada yang mengasihi, menuntun dan memimpin. Seperti jemaat tanpa pemimpin yang dapat menuntun, menguatkan, dan mengajar mereka tentang bagaimana hidup dan memelihara iman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yesus Kristus mengasihi dan bertindak menjawab kebutuhan setelah melihat, mengetahui dan memahami pergumulan mereka. Tindakan Yesus Kristus atas mereka, mengajarkan banyak hal dan memberi mereka semua makan hingga kenyang. Belas kasihnya mengalahkan rasa lelah. Hati yang tergerak oleh belas kasihan adalah hati yang tidak mementingkan diri sendiri, hati yang peduli kepada orang lain, dan mau melakukan kebaikan untuk orang lain. Itu adalah hati yang mengasihi seperti kasih Tuhan Allah. Di sini Markus menggambarkan Tuhan Allah sebagai Allah yang mengasihi manusia. Tuhan Allah yang melihat, mengetahui, memahami, dan bertindak atas umatnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam dunia sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Jika mau jujur, terkadang kita hanya sekedar melihat dan merasa kasihan tanpa niat untuk melakukan sesuatu bagi mereka.
Bacaan hari ini mengajak semua orang percaya untuk bertindak dan melakukan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan. Sekecil apapun tindakan kita, harus didasarkan pada hati yang penuh belas kasihan kepada orang banyak, seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami untuk memiliki hati yang berbelas kasih kepada orang lain. Kuatkanlah kami untuk bertindak dan melakukan kebaikan kepada mereka. Amin.